Iya, siapa ceweknya itu? Perlu kita sebutin dulu atau kita mau nonton dulu Nonton videonya? dulu lah. Tonton dulu videonya ya. Ini dia ya. Balik badan dulu. Ya. Ini dia sempat rame di kancah Veleman. TikTokan. Tok-tokan. Ini dia. Nih pembeli pemborong kita, nih toko saya diborong, dihabisin. Saya nggak tahu ini mimpi atau enggak ya. Enggak dong, kita nggak mimpi dong. Tiba-tiba dari Allah dong, kita dipertemukan sama Allah, Tante. Iya ya, saya lagi Lagi di surga, Tante. Iya, saya nggak tahu tiba-tiba ada cewek cantik datang yang ngeborong setumpuk ini. Kayak kita viral nanti ya. Speechless, ya Allah, beneran subhanallah banget ya Allah. Ini rezeki. Jangan lupa follow IG Nemu Cafe. Nemu Cafe. Bekasi ya, tepatnya di Sumarekon Bekasi. Di Jangan depan lupa ya, Simpasang. nanti kita pasang ya, kita tulis. Ya Allah, tokoku. Kosong ya. Kosong ya, ganti barang baru. Ganti barang baru ya. Wow, ini langsung kosong. Mumpung akhir bulan kita belanja. Yes, betul. Jumpa lagi. Kok beda sih? Tadi tidur. Ah? Tadi tidur. Tadi nggak kerekam. Jumpa lagi bersama kami gitu dong. Oh, udah nih. Iya. Oh, oke. Assalamualaikum. Belum semenit. Iya. Ini opening kan bisa 5 menit. Dia sengaja. Panjang-panjangin ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami duo barista Lam Acar. R Acar. Oh, acar. A C O Co T. E. Iya, ada T, ada E ya. Iya, kasihan tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Oke, makasih. Ya, Kita begitu doang langsung di applause ya. Ya, keren editannya. Jadi Apa tuh? begini, sobat-sobat atau sahabat Bekasipedia, pecinta program Cocote. Ada pecintanya. Nggak ada. Seakan-akan aja. Ini serius nih, soalnya kadang banyak yang nonton kayaknya nih. Oh Jadi iya, harus langsung lebih serius nih. Episode kali ini bisa dibilang episode klarifikasi ya. Yoi. Dari apa tuh? Karena ada sebuah video Wow. di TikTok ya. Wow. Sempat Viral. Oh iya, viral. Jadi itu gua kaget, Peng. Waktu lu WA, centung ngirim. Ya kan? Ini apa nih? Kenapa bisa begini? Begitu gue lihat kan, Peng. Tadi kan gue tidur. Langsung kebangunan gue. Masa? Lu benerin kayak kebangunin. Ya pokoknya seperti itu. Langsung bangunin. Kebangunin nih. Kebangunan. Bener ya tadi? Kebangunin. Logat jangan lupa. Kebangunan. Iya kan? Ternyata ada seorang wanita cantik. Wow. Yang membuat heboh. Nah, siapa tuh? Jaga TikTok. Iya, siapa ceweknya itu? Perlu kita sebutin dulu atau kita mau nonton dulu Nonton videonya? dulu lah. Tonton dulu videonya ya. Ini dia ya. Balik badan dulu. Ya. Ini dia sempat rame di kancah Veleman. TikTokan. Tok-tokan. Ini dia. Nih pembeli pemborong kita, nih toko saya diborong, dihabisin. Saya nggak tahu ini mimpi atau enggak ya. Enggak dong, kita nggak mimpi dong. Tiba-tiba dari Allah dong, kita dipertemukan sama Allah, Tante. Iya ya, saya lagi di surga, Tante. Iya, saya nggak tahu tiba-tiba ada cewek cantik datang yang ngeborong setumpuk ini. Kayak kita viral nanti ya. Speechless, ya Allah, beneran
Subhanallah banget ya Allah. Ini rezeki, Jangan rezeki. lupa follow IG Nemu Cafe. Nemu kafe. Bekasi ya, di tepatnya di Sumarekon Bekasi. Tuh, Di jangan depan lupa ya. Simpasang. Nanti kita pasang ya, kita Oke. tulis. Ya Allah, tokoku. Kosong ya. Kosong ya, ganti barang baru. Ganti barang baru ya. Wow, ini langsung kosong. Mumpung akhir bulan kita belanja. Yes, betul. Nah, itu Peng. Marsha Kids nama TikToknya ya. Apa namanya? Iya, yang bikin TikToknya. Yang apa yang Tapi, nge-share. diramaikan oleh apa namanya? Wanita. Magelang. Emang di Magelang ya? Iya, TikTok yang ininya. Di mana gitu lupa gue. Oh, Magelang itu Instagram. Oh, itu Instagram. Instagram, ya. orang Magelang Instagram nge-share kali. Pasalnya Oke, Peng. Ini yang menjadi viral ini mungkin ada yang mengikuti video atau berita tersebut, ada juga yang mungkin tidak. Ya mungkin yang tidak ini perlu penjelasan, Bang. Kenapa menjadi viral? Kenapa? Ya lu dong gantian dong. Masa gua terus yang kerja? Nah. Lu udah kayak bos gua aja. Oh iya, Iya. jelas. Ya dia yang viral. Digantung-gantung status gua. ono, beda main ini. No, radio itu mah. Iya. Di mana Nemu Cafe tadi disebutin Nemu Cafe. Gimana sih PHK apa gua biar dapat pesangon. Aduh, Radio Delta FM. Anjay. Jadi sini ada dua masalah ya. Yang pertama karena itu Bentar, lu enak banget mentang-mentang di kamera lu gak kelihatan kakinya. Yo. Bersila lagi lu. Apa-apa kan otak ini. Otak. Biar bisa mikir. Ya, Nah. lanjut, Peng. Jadi yang wanita itu yang tadi tuh yang ngeborong baju, ya kan? Itu dibilang dia depresi karena PHP. Kenapa PHP? Ya karena dia ngambil baju, terus nggak jadi. Nggak jadi belanja. Nggak jadi beli. Padahal itu baju sudah bisa dibilang Angkut-angkutin. diberantakin lah ya. Berantakin. Berantakin. Oh. Iya. Beraktakin. Gak usah dipertegas. Apa? Itu kan di display kan. Yang namanya orangnya display kan. Bisa dibilang lelah ya, diatur-atur kan misalkan pakaian remaja, pakaian dewasa, pakaian misalkan sweater gitu kan. Intinya ribet dah kalau ngatur-ngatur lagi dah. Tiba-tiba displaynya diturin semua, seakan-akan mau ngeborong. Oke, padahal tidak. Dan mungkin banyak yang menganggap itu cewek ODGJ. Atau bilang orang gila kata kasarnya. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Kan kata kasarnya. Bukan orang dengan, orang dalam. Iya Orang dalam gangguan jiwa. Begitu. Itu banyak yang komen begitu. Banyak yang komen begitu. Ini orang begitulah apa? Itu kenapa si mbaknya ini bikin TikTok? Mungkin awalnya dia senang gitu kan. Di ada yang borong. belanja. Ada cewek cantik belanjang mau ngeborong. Mungkin sebelumnya dia berpikir udahlah gue bikin konten lah. Buat menaiki pamornya si mbak ini gitu kan. Terus juga ternyata usut punya usut, mbak ini sebelumnya mengaku bahwa dia seorang konten kreator katanya. Oh udah ini? Begitu. Menurut usut punya usut. Oh oke. Gitu dari baca komen-komenannya. Karena dari komenan itu si mbak yang bikin TikTok itu dia ngejawab. Gitu, menjawab komenan para netizen lainnya. Itu. Dan dia baru sadar bahwa si mbak yang ngeborong ini ternyata depresi. Kenapa bisa tahu mbak ini depresi? Karena ada orang toko-toko sebelah yang ternyata kena juga prank. Dari kelakuan si mbak ini. Kita mungkin bisa sebut namanya ya. Nama itu toko? Bukan si mbak Oh itu nama inisial aja mbaknya. kali ya. Inisialnya aja. dari apa? DI lah. DI. Bukan DE. Bukan DE, DI. DI. Bukan D. Kan namanya Dina. Jadi inisialnya DI. Tapi kan di situ tulisannya DEENA.
Dena. Dena. Oh iya, namanya Dena, Kan inisial, inisialnya kampret. D. Kenapa namanya disebut? Kok Ya. kampret? Iya anjing. Nah, gitu dong, nyet. Jadi yang baru nonton, dia ini anjing. Nah, ini monyet. Iya. Nah, anjing dan monyet. Sedang bikin podcast. Punya Bang Pede. Oh iya, kasihan dia lagi sakit dia. Berarti kalau anjing dan monyet sedang bikin podcast. Kagak ada pisang ya, lupa beli pisang tadi. Jadi begitu. Oke, itu masalah pertama ya. Nah, kenapa juga kita harus mengklarifikasi tadi di awal kita bilang ini episode klarifikasi. Karena apa, Peng? Karena apa? Karena itu masalah keduanya. Kalau misalnya denger tuh video pakai headset, itu wanita menyebutkan nama sebuah tempat yang istimewa di Bekasi. Apa itu? Nemu Cafe. Wih, yang notabene adalah tempat kita lagi bikin podcast. Ini adalah Nemu Cafe. Di Nemu mana Cafe Bekasi yang alamatnya tuh sama kayak disebutin, bener. bukannya sama, memang itu. Emang itu. Di Sumarekon kan, gitu. Dan Instagramnya Nemu Cafe pun ternyata disambangi. Iya, sama orang-orang kepo kan. Iya, disambangi, diminta penjelasan. Ada apa ini? Iya. Minta mereka apa ya, kayak pengen apa ya? Iya bisa dibilang kepo ya. Nyari klarifikasi. Nih, pengen tahu. Tiba-tiba nyebut nama tuh kafe. Ada apa? Gitu. Apa dia ownernya katanya kan? Ada yang bilang begitu. Nah, jadi kita mungkin mau bercerita dulu kali, Peng ya. Oke. Sebelumnya itu di hari Jumat. apa itu? Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Nah. Ih, serem banget berarti dia datang kemari. Iya, malam Jumat ya? Malam Jumat karena kan Jumatnya kita kan acara Oke. Tuti Dharma Wangsa yang mau launching hits single. Gimana sih? Single hits ya? Hit single terbaru Tuti Dharma Wangsa Merindu. Gimana lagunya? Rindu ini. Serindu-rindunya. Ketahuan nih. Di operator samping kagak tahu lagunya. Rindu. Kalau megang sound dia. Parah emang, parah nih Kak. Ya, dengerin lah lagunya Tuti Dharma Wangsa di channel YouTube-nya Cerita Tuti Dharma Wangsa. Begitu. Jadi Mbak Tuti Dharma Wangsa ini. Kan kita ngomonginnya ke sono. Oh iya. Takutnya salah paham. Oh iya kan. Jangan itu sembahnya Mbak Tuti. Nah takutnya makanya langsung berkat. Oke. Jadi hari Kamis ya. Hari Kamis. Kamis malam ya. Ya malam Jumat itu kita lagi asik-asik prepare. Latihan ngeband. Latihan ngeband. Ini Pepeng juga perform di acaranya Tuti Dharma Wangsa. Yoi. Apain tuh Peng? Gatel perut. Oh kirain ngebas. Menghitung duit di sini. Ngumpet. Yoi. Honor kemarin Peng ya? Yoi. Buat kau dibangun masjid. Masih aja dibahas. Loh. Jadi pas kita lagi pada latihan itu tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik gitu. Berinisial D tadi. Dina gitu. Dena. Gitu. Ngapain inisial? Itu namanya Dina. Ya datang. Selayaknya sebagai customer. Dia datang pun sopan. Datang dia mesen minum. Terus gantian dong lu kerja. Masa gua aja kerja. Tangannya tuh ikut-ikutan tuh depan kamera. Kena. Ya dia datang. Selayaknya customer. Dia memesan. Lanjut Peng. Gantian dong. Lagi ngeliatin tangannya. Oke. Awalnya ya. Awalnya tuh kira-kira jam 9. Jam 9 malam. Orang pada latihan dah pokoknya dah. Lagi sibuk-sibuknya latihan. Datanglah satu wanita itu kan. Sendirian. Ya. Cuk. Kira ini siapa nih ya. Kirain orang-orang sini, orang-orang sekitar. Karena pakaian baju bebas.
baju santai. Bukan baju-baju rapi gitu, bukan biasa baju pokoknya. formal. Kayak tadi di video lah, kira-kira kayak gitu bajunya. Mesen. Karena sebelumnya yang sering nongkrong di kafe ini pakaian-pakaian formal kan lingkungannya lingkungan kantoran. Pakaian rocker lah. Kalau rocker wah udah tahu anak band. Nah jadi pesanlah tuh makan sama minum kan. Oke kita anterin ke atas. Dia duduknya di atas nih, mezanin. Ya. Nah kita lagi main. Nah, kita main bandnya di bawah. Dia iseng tuh ngerekam buat IG-nya lah. Kan ngerekam, tiba-tiba turun. Tuk. Bilang lah, mau request lagu ini dong. Nyanyi, dia nyanyi. Nah iya kan kau request dong. Oke, nyanyiin sama anak-anak. Preng. Oke kelar. Walaupun suaranya pas-pasan ya. Ya, bagus lah, iya. Daripada gua kan fales. Udah mulai bagus. Tadi dengar udah mulai bagus suaranya. Rindu. Udah. Tersalah lirik lagi. Oh iya. Nah, ini sampai mana sih? Oh ya, pas karaokean. Enggak, dia minta diiringin. Oh diiringin kan, nah ya diiringin sama anak band sini kan. Bisa, gila. Bisa apa? Bisa apa Bang? Bisa gila. Kagak. Dia bisa nyanyi, maksudnya. Bisa mengikuti. Iya bisa mengikuti tanpa ada kendala. Yang misalnya salah apa. Jadi lancar gitu ya. Oke. Lancar lah pokoknya. Ya udah setelah selesai nyanyi kan ngeband. Nah tiba-tiba dia ngumpul nih di bar nih. Nah selayaknya customer dan memang SOP di sini baristanya gitu Peng ya. Customer ini kan kita anggap keluarga. Jadi family. Kita ajak ngobrol lah kan. Karena dia duduk sendirian. Ngobrol. Ramah orangnya Peng ya. Ramah, nyambung. Dan kalau dibilang smart, orangnya smart. Iya. Tahu ini lah pokoknya lah. Ya karena kita orangnya seru kan, maksudnya anak-anak bandnya juga seru kan. Jadi asal nimbrung ngobrol lah macem-macem bla 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 bla. Ya. Tiba-tiba dia nunjukin ininya ya, medsosnya ya. Iya. Nunjukin medsos TikTok dia apa di TikTok. IG. Di IG. Bahwa dia itu aktif di musik juga, dia sering nongkrong di berbagai kafe. Dan katanya dia sempat dikontrak, dia ngomong sendiri kan? Iya, dia bilang sempat dikontrak salah satu kafe. Karena sebelumnya kita menawarkan malam minggu ada acara gak? Kalau nggak ada acara, datang aja kemari ke Nemu Cafe jamming sama teman-teman yang sudah sering ngeband di sini, gitu. Tapi dia bilang malam minggu aku tidak bisa. Aku sudah taken kontrak. Dia bukan orang Batak. Oh iya. Masa aku harus ngikutin sih. Aku gak bisa malam minggu ini. Malam minggu besok. Karena aku sudah kontrak di kafe. Dia gak disebutin kafe ya? Gak disebutin. Nah gak disebutin nama kafenya itu apa. Ngomong gitu udah pokoknya. Lalu, nah itu poin di situ sebenarnya aku juga sudah mulai curiga Bang. Mulai curiga. Taken kontrak gitu ya. Dengan kapasitas suaranya ya, bukannya mau ngejelekin atau merendahkan, cuma kan feeling kuping kita kan sudah mulai terlatih. Gitu. Anak band soalnya. Pokoknya ibaratnya orang om tuh kurang masuk akal. Iya. Masa lu bisa dikontrak? Nah, gitu. Satu poin. Terus ada poin lain lagi adalah boyfriend. Yes. Dia ngomong boyfriendnya itu. He have boyfriend. Udah gak usah sosokan. Ini Bekasi bukan Tebet. Dia ngomong pacarnya Football itu. Player. Iya. Pemain sepak bola. Nah, terus gue tanya. Atlet. Gue tanya gini. Sepak bola di mana? Dia main klub apa? Main futsal bisa? Dia bisa apa aja sih? Dia udah internasional gini. Nah, agak kurang nyambung. Bukan kurang nyambung, mulai tanda tanya. Kok apa namanya? Hiperbola. Oke. Hiperbola bisa dibilang dong. Jadi dia tuh pemain bola. Berlebihan. Oh, gaya-gayaan sih, udah sih langsung aja. Sok Tebet. Berlebihan, terlalu berlebihan. Lebay. Lebay yang nggak masuk akal gitu. No make sense. I don't care. Nah itu kata-katanya. Gimana kata-katanya? I know, but I don't care. Nah itu kata-katanya. Gitu. Nah dia banyak sekali juga terlalu lebay hiperbola di mana
dia bercerita bahwa kakaknya kerja di bla 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 di perusahaan mana dengan posisi yang udah oke, keluarga juga oke segala macem. Ya kan, terus yang membuat aku bikin bingung lagi, dia bilang aku pernah 3 hari nggak tidur katanya. Secara logika gue nih Peng, yang udah ngalamin begadang-begadang itu sehari semalam tuh nggak kuat Peng, harus tidur. Iyalah. Minimal itu setengah jam. Dia 3 hari full Nggak tidur, nggak BAB. nggak BAB nggak katanya. makan katanya. Nggak makan. Mati dah lama-lama. Nah, udah mulai Aneh. Mulai aneh begitu. Nah, tapi kita kan karena dia customer, kita nggak terlalu menjudge dia, Bang. Iya. Biarlah perasaan atau pemikiran yang negatif itu kita pendem ya kan. Kita tetap menjamu dia dengan ramah, Iya, dibawa kita ajak fun ngobrol jadinya. bawa. Sampai di ada obrolan dia bilang dia pernah depresi, pengakuan dia sendiri Peng ya. Karena tekanan dari orang tuanya. Nah, Dari rumahnya lah pokoknya. Tekanan, kurang diperhatiin dengan prestasinya ya kalau nggak salah kan. ya Nah jadi dia sempet tuh depresi. Sempet dirukiah juga katanya. Rukia. Dirukiah sama orang tuanya. Terus tetap aja masih kayak begitu tingkahnya. Akhirnya masukin rehabilitasi. Nah dia merasa tertekannya itu karena orang tuanya itu kenapa sih harus dimasukin ke rehabilitasi, nggak dirangkul. Pengakuannya begitu. Di situ makanya depresi itu bertambah. Ya, dia itu sebenarnya ada titik poin di mana sebenarnya dia ini sadar, Peng. Dia mengaku kan kenapa gue harus direhab, gue butuh perhatian. Butuh dirangkul. Butuh dirangkul. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mengeluarkan surat. Nah, ini suratnya nih bisa dilihat lah ya. Gimana? Ini ceritanya kan gue tampilin gitu, Peng. Oh, editan berarti ya. Pokoknya ada surat di sini dah. Ini di mana nih suratnya nih? Lupa juga tuh suratnya apa tuh isinya tuh ya? Hah? Isinya apa itu? Yang menyatakan bahwa dengan nama Dina bla 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 alamat ini Sudah sembuh ya sudah tulisannya? dinyatakan sembuh dan diharapkan keluarga dan orang lingkungan sekitar itu dimaklumi. Menerima ya. agar dia bisa membaur di masyarakat begitu. Nah soalnya kata dia juga tiba-tiba dia kan ngomong ya sebelum keluarin ya. Pokoknya gue setiap hari harus bawa ini kalau kemana-mana. Nah, Surat iya. itu tuh dipegang sama dia. Dipegang sama dia. Kita lihatlah surat itu isinya apa. Kita baca. Kita begitu tuh yang tadi tuh nongol tuh suratnya. Saya pribadi shock gitu, sempat kaget juga. Hah? Coba kaget nggak? Enggak, cuma Oh, gitu sempat kaget juga. Oh. Apa namanya? Padahal sebelumnya Pepeng udah ngasih kode-kode ke saya. Bang, ini DGJ bang. Nah, itu gua sedikit nggak percaya Peng. Lu ngomong gitu. Tapi begitu dikasih baca surat itu, gua sontak kaget juga dalam hati Peng. Buset. pertama iya sebelumnya ada lagi Apa? video. Oh iya. Nah, video. Dia YouTube. Nah, Pepeng apa ya bukan dibilang sombong ya, iseng-iseng aja ya. Iseng gitu. Lo mendingan Nonton. ikut podcast aja lo kan cantik iya. gini-gini. Ikut podcast aja bareng kita di Kita apa? kan YouTuber gitu. Yoi, cocote. Terus dia langsung ngebantah. Gue juga YouTubers. Gue punya video kok di YouTube. Masa? Coba lihat. Nih. Kasih lihat. Nah kasih lihat. Ada videonya dia. Walaupun cuma sekelibet. Dan apa isi videonya itu? Nah saya kaget ternyata itu adalah video liputan. Dari RTV. salah satu. Nah iya baru gue mau bilang ini langsung aja RTV. Iya stasiun TV lokal RTV. Dan itu liputan yang ngebahas tentang sebuah tempat rehabilitas ODGZ gitu. Dan ternyata di video itu nama tempatnya itu sama dengan kop suratnya yang dipegang sama DE ini gitu. Wow, udah memastikan bahwa dia adalah bisa bilang orang dengan depresi lah. Agak sedikit ada yang harus diperbaiki dalam
hidupnya. hidup dalam dirinya lah. Begitu. Nah, dengan adanya surat itu dan lebih jelas lagi tentang si cewek ini, teman-teman di sini sudah langsung pemikirannya beda. Pemikirannya adalah gini, merasa empati ya bahasanya. Ya kasihan lah inilah, masa kasihan. Kasihan sama dia. Ini orang butuh support, bukan kita jauhi begitu. Kenapa kita semakin empati sama dia? Satu, dia masih muda, perempuan ya kan. Saya bilang sayang banget nih cewek masih muda, cantik gitu. Dan dari obrolan pun sebenarnya dia smart. Gitu. Tapi kok bisa begini? Nah, kondisinya itu ngobrol-ngobrol ternyata sudah sampai jam 11 malam mulai ke atas gitu pengennya. Udah mulai tengah malam. jam 12 lah kok nggak salah. Ini runut balik lagi, ada kata-kata dia yang membuat kita terperangah adalah gue lebih baik kagak pulang, dia bilang. Iya. Ya kan? Kita makin kasihan dan si om yang main di sini pun menitipkan pesan, jagain gitu. Bahkan si om agak nepuk pundaknya, bilang begini, lu beruntung lu bisa ketemu di sini, di kafe ini, salah satu kafe lah, kafe ini. Karena sih kan banyak kafe, lu beruntung nemunya kafe di sini. Karena notabene orangnya udah lempeng semua. Iya, karena udah family semua di sini jatuhnya. Karena kalau konsepnya customer udah masuk kemari, kita anggap adalah keluarga dan kita harus menjaga customer kita begitu. Nah, kita rencananya malah mau nganter dia ini begitu. Kalau bisa diantar lah. Karena kan udah tengah malam juga. Jam 2 kalau nggak salah itu terakhir tuh. Nah iya kan tadi gue mau ngomongin yang di tengah-tengah dulu, jam-jam 12 gitu. Iya, tapi kan mau balik. Iya. Lanjut. Nah, ini boleh jujur gak ya? Iya. Jujur ya, boleh jujur ya. Sebelum kita tahu kalau dia mengalami depresi, otak sebagai lelaki, ini jujur ya, sudah mulai liar. Iya kan saya bilang serius. Jujur. Ya. Saya gitu karena memang dulu itu sempat hidupnya kacau. Jadi kalau ada cewek masih muda, keluyuran tengah malam, nongkrong di kafe, ya kan, bisa ngobrol enak, udah saya lobby langsung bawa. Tadinya, untung ada gue di situ. Allah. Jadi apa tuh cewek? Tadinya. Kan sempat kepikiran pikiran begitu, kotor ya. Pikiran kotor. Maklum lah. Manusia. Tapi begitu tahu ini cewek mengalami depresi, ya itu yang saya bilang tadi, Peng. Empati yang ada. Iya. Gitu, Peng. Nah, gimana Peng ada mau mungkin cerita? Iya, dia lagi? tuh pas asik ngobrol bercanda-canda. Oh udah tahu tentang keadaannya, udah tahu. Nah anak-anak ibarat tuh pada ketawa-tawa kan. Hiii. Kayak Bang Jape kan. Sembari kita ngobrol bercanda sama dia. Lah, jadi pokoknya. Biar makin akrab. Nah pas bercanda adalah momen saat saya tuh ngomong berdua tuh sama dia. Ngomong berdua. Saya perhatiin gak dipotong omongannya tapi perhatiin. Dan tuh smart dia ngomongnya. Smart. Kayak orang-orang normal. Dia tuh gimana tuh kisahnya gini. Smart. Saya cuma dan intinya dia tuh pengen banget dirangkul, didengerin omongannya. Dia tuh gak gila. Kayak orang-orang bilang tuh ODGJ enggak. Cuma depresi. Perlu perhatian lebih. Perlu lingkungan tuh di lingkungan itu dia diterima lah sama orang-orang banyak. Karena kan mungkin dia dulunya dibully atau diapain gitu. Saya sempat
ngobrol dengan Dr. Lisa ya, seorang psikolog. Bukannya sempat ngobrol sih karena bikin konten jadi soal psikolog agak sedikit mulai dapat ilmunya. Nah, Dr. Lisa Lubis itu bercerita bahwa banyak banget lu. Dr. Lisa Lubis. Kopi, Fanta. Teh manis. Kalau gue cuma satu. Jadi Dr. Lisa Lubis bilang begini. Ada beberapa karakter orang. Ada yang ketika dalam hidupnya mengalami tekanan, baik apapun itu tekanan itu malah membuat dirinya menjadi motivasi. Gitu. Jadi tekanan apapun itu, misalkan tekanan masalah atau apa, dikucilkan atau apa gimana, atau dia merasa sendiri, itu membuat dia semakin terpacu, ingin menjadi lebih baik atau ingin membuktikan bahwa gue itu bisa. Itu dalam kategori orang yang mentalnya baja, dibilang begitu. Mental kuat lah pokoknya. Mental kuat. Tapi ada juga orang yang tipikal, ya bisa dibilang pantat bayi, Bang. Sensitif. Belum ditepok udah merah. Kenapa harus pantat gitu? Biar menarik aja. Aja si anjing. Suka gue nyet. Maksudnya yang lemah gitu. Mentalnya dia lemah. Dia bisa dibilang diledek aja udah ngebatin, Bang. Gitu. Baper, ya. Nah mungkin si DE ini adalah kategori dengan mental yang lemah gitu, yang butuh perhatian. Yes. Tapi nggak tahu juga sih, emang harus konsultasi kali ya. Iya, karena kita kan nggak tahu kehidupannya tuh aslinya gimana. Mungkin kalau kita kehidupan situ kita juga nggak bakal sanggup kan. Nah, kalau dibilang sih dia mungkin cukup kuat karena dia ibarat masih normal kayak orang biasa. Kita ngobrol gini biasa, nanggepinnya juga biasa. Malah kita ngobrol berdua nih kan. Dia nyambung. Ngomongin apa ya? Ngomongin kabel, woy. Kabel gini aja, Peng. Nah itu bisa jadi kayak gini. Jadi nyambung. Ya ngomongin. Responnya nyambung. Maksudnya kabel gini. Karena kan besoknya kan mau acara musik gitu kan, launching. Jadi soal instalasi sound system. Iya. Aku bilang lah tentang gimana nanti routingan di sana. Ini udah bahasa teknis. Tapi dia bisa menanggapi. Ini bahasa teknis yang dimana notabene kagak semua orang paham tentang routing sound system. Dia bisa tahu gitu. Berarti kan sebenarnya otaknya juga smart atau dia pernah pengalaman melihat orang saat ngerouting sound system. Gitu, Peng. Sistem. Ya, sound system. Sistem apa sistem? Sistem. Gitu. Nah, ceritain tentang yang sudah mau jam 2. Nah, jam 2. Nah, itu otomatis kan dia harus bayar kan, mau gak mau kan. Jangan langsung bayar dulu. Kan mau ibaratnya. Ibaratnya kan. Enggak, obrolan kita yang di depan. Itu dulu. Itu dulu dong, baru ntar ngomongin bayar, pembayaran. Enggak, soalnya rekonstruksinya itu gitu dulu. Pengen bayar, baru kita ngobrol keluar. Oh gitu. Iya. Jadi gitu. Kan ibarat kan. Dia bilang mau bayar ya? Enggak. Oh, dia cerita-cerita aja. Dia cerita. Kan saya kira mungkin dia paham kali ini kan. Karena kita ngomong aja dia ngerespon kan. Nah akhirnya keluarin lah itu bill. Bro, bill. Lu bikin gestur ya. Gimmick lah ngeluarin. bill. Tiba-tiba aduh tadi pada minum apa yang ini ya. Dan dia masih cerita tentang kisah hidupnya itu sama salah satu orang di sini kan. Tapi kagak ngeh nih walaupun dia udah ngeliat mungkin kan saya buka billnya atau apa kan. Nah tetap nggak ngeh dia. Bro, oh yaudah mungkin ya begitulah orangnya lah. Datanglah Bang Jape. Tiba-tiba bisik-bisik. Peng, ini langsung aja ngomong ya. Kita harus ini ya. Ini kayaknya Bang Jape tiba-tiba ini nih ngeluarin apa? Google kantor Map. polisi. Gila ya. Kantor polisi. Polsek terdekat tak cari. Jauh-jauh kan, Peng. Ternyata Polres baru Polres baru kan di sini. Anjay. Bilang, buset, kantor polisi serius. Nah situ baru debat nih, gak setuju Bang. Soalnya dia nih ibaratnya
apa ya, dia masih bisa buat untuk pulang, masih bisa, masih ini. Cuma Bang Jape mungkin khawatir atau apa gitu kan. Nah akhirnya ngomonglah keluar kita. Iya. Karena takut kedengeran sama dia kan. Debat lah di situ. Kalau kata Bang Jape, coba versi Bang Jape. Jadi saya memilih opsi baiknya ini perempuan kita antarkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Kenapa? Satu, itu yang tadi karena udah ada rasa kasihan, empati itu, Peng. Takutnya tengah malam, udah jam 2 dini ya. Dini hari loh. Cewek keluyuran, bahaya. Kan begitu. Kan rasa kasihannya Mbak gitu. Kalau saya antrin ke rumahnya, pertama takutnya di sana malah berpikiran jelek. Kan gitu. Kedua, besok ada acara. Kemalaman, kan? ketiduran. Takut nanti saya kurang fit. Begitu, karena di lokasi saya harus datang lebih awal. Otomatis saya pilih opsi yang udah antrin aja ke kantor kepolisian. Nanti biar ke polisi mengantarkan dia ke rumahnya. Begitu. Oh, itu opsinya Bang Jape. Dan pemikiran Bang Jape seperti itu. Beda kalau mas saya. Kalau saya kan sebelumnya dia ngomong, naik apa ke sini? Naik motor. Nah di depan kafe gak ada motor. Dia ngomong parkir motor tuh di Simpasa. Apa? Di tempat parkir. parkiran. Beda Bu dari sini pokoknya deh. Nah, jaraknya lumayan jauh jadi nggak kelihatan depan mata. Jadi akhirnya ya udah Bang, mending ntar pas balik nih kan dia ke parkiran, kita ikutin aja dulu. Kalau misalnya dia bohong, dia nggak bawa motor, kita bisa bertindak dengan laporin security. Tapi kalau misalnya dia ada motor, yaudah kita ikutin aja dulu sampai depan. Setidaknya kita udah ngejaga dari sini, udah menjaga dari sini. Dan nggak mau untuk kedepannya lagi lebih jauh masalahnya. Nah, intinya kan udah ada security loh di sini kan. Dan nggak harus ke Polres. Takutnya pas ke Polres dia teriak-teriak. Digebukin. Itu pikirannya. Ya, karena kan dia depresi, takutnya malah entah tiba-tiba pemikirannya aneh saat kita mau antrin, dia malah teriak-teriak mengundang massa, malah bisa dibilang bukan salah sasaran, apalagi salah paham si masyarakatnya. Jadi serba salah. Pun kalau misalkan nyampe ke Polres pun nanti pihak kepolisian malah berpikiran aneh-aneh. Nah kita lama di Polres. Iya, bikin laporan bla 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 bla. Acara besok gimana itu? Ya sudahlah. Akhirnya ya udah, bukan ngikut opsinya Pepeng. Begitu. Nah setelah pakai opsi ngantor parkiran kan, opsi saya kan. Nah kita ikutin lah parkiran. Sembari divideoin sama Bang Jape, takut ada apa-apa gitu kan motornya. Tapi sebelum nyampe ke situ, di depan dulu. Harus kau jelaskan di depan. Kan udah. Yang pas mau pulang. Nah yang mau pulang. Tok, lampu udah mati kan, oke kita balik. Tiba-tiba, Dina belum bayar ya. Inisial dong, jangan bilang Dina. Udah telat. Belum Mbak. Songol ngomong serius ya, potong-potong kampret, anjing. Kan gue usulan nyet. Nah iya apa, Dina belum bayar ya? Oh iya lupa. Yaudah transfer. Nah di situ pikiran saya, kok transfer tapi nomor WhatsApp pun dia gak ngasih. Dia coba ngasih Instagram doang dia. Yaudah nomor rekeningnya berapa? Kasih lah nomor rekening ya, bla 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 bla. Dan saya waktu itu kalau gak salah gak nyebutin harga. Yaudah ntar transfer ya. Yaudah. Sama saya, udahlah ikhlasin aja lah. Ikhlasin aja lah kan? ya. Karena tahu kondisinya. Iya kondisi kan. Ayo udahlah. Udah akhirnya cabut lah. Tung. Sempet nyari juga tuh motor tuh. Di mana motornya? Muter-muter. Sini. Oh ini. Padahal katanya dia tuh pernah kesini juga sebelumnya. Sering kesini katanya. Nah tapi kok gak tahu parkiran. Nah nemulah tuh motornya dia. Nah ternyata Bang bener-bener bawa motor. Nah akhirnya sama Bang Jape diem-diem foto lah tuh. Video ya. Nah ini nih sembari jalan, nah ini videonya nih. Mana? Lagi ini diedit ke sana nih. Oh. Ini. Nah pokoknya begitulah. Nah lanjut di parkiran gimana? Pas mau keluar? Pas mau keluar di pintu parkiran,
Pepeng ini balik lagi ke kafe karena merasa Belum kunci. ya pintu kafe belum dikunci. Padahal udah. Itu lupa kadang-kadang suka gitu. Memastikan dia, make sure. Nama juga Yoi. orang tua kan. Make sure lu. Peng. Udah gak usah gaya-gayaan, Bekasi ini, mau tebet. Nah, jadi Pepeng balik lagi. Tinggallah saya sama si Dina ini di masing-masing motor. Nah, di pintu parkiran saya masih merekam dari belakang. Bukti kalau kenapa-napa bahwa dia sudah kami antarkan sampai keluar. Keluar area pertokoan ruko di sini gitu. Nah, tapi dia langsung ngomong, "Bang, megang uang cash gak?" "Buat apa?" "Ini buat parkiran. Nanti gue ganti, gue TF." Dalam hati kecelek gue. Kena juga dia prank. Walaupun sih nominalnya gak seberapa. Iya. Cuma masalah bahasanya itu loh. Gue ganti TF gitu. Gak usah lu ngomong begitu dalam hati. Udahlah. Masalahnya nominalnya gak seberapa, gak usah ngomong-ngomong TF. Tapi sempat loh sebelumnya pas lagi ngobrol berdua nih maksudnya. Dia sempat ngebahas tentang dia tuh pernah buka usaha. Oh iya. Dia tuh paham tentang masalah barista atau apa gitu kan. Tentang turun naiknya omset atau apa. Dan malah iya emang itu resiko kita. Kita sering di PHP-in. Oh. PHP-in tuh. Ya sama kayak kita di PHP-in. Ya sama kayak mbak yang di TikTok itu. Iya. Di PHP-in. Gitu. Udah sampai keluar, apa namanya, dia bilang begitu. Terus saya bilang sama tukang parkirnya, "Bos, sama gue aja. Karena kenal, bos sama gue aja." Oke. Merasa langganan, pola kagak member. Iya. Keluar dia kan, set. Dia keluar, gue belum keluar dong. Ini bayar dulu. Nyetater dulu. Enggak, ambigu dong. Dia keluar, gue belum keluar, ambigu. Pikiran kotornya kan. Jokes, itu jokes. Jokes. Part of show. Dark katanya. jokes, dark jokes. Dark jokes. Anjay. Part of show. Jadi, Nah, ntar dulu, motong dulu. Sebelumnya dia juga ngasih tahu, "Loh Dina kenapa? Nggak apa-apa pulang malam atau gimana?" "Enggak kok, nggak takut di apa-apain sama orang, diperkosa sama orang." Iya. "Enggak kok, soalnya katanya di HP-nya tuh dipasang GPS." iya. Dia ngomong, jadi tahu. Sama keluarganya. Heeh. Jadi keluarga bisa tahu kalau dia ada di mana. Logikanya, Ah. kalau keluarganya tahu, kenapa nggak dijemput? Nah itu. Malah ini Bang. Udah keluar nih parkiran kan. Nah kan lu kan masih di sini. Make sure si kuncinya. Nah, dia sibuk menghubungi seseorang. Iya. Nah, gua tanya, lu ngubungi siapa? Temen gua Bang. Lah, emang lu mau kemana? Ke tempat temen gua. Lah, lu gak dijemput? Gue bilang. Enggak Bang, gue mendingan gak pulang katanya. Loh. Nah itu dia. Saya kan pakai GPS. Berarti tahu dong keluarga lu. Enggak Bang, gue ke rumah teman gue aja. Loh, kan banyak hal-hal aneh begitu yang terucap dari omongannya. Iya. Bahkan kita lupa cerita bahwa dia bilang dia punya teman yang kasat mata. Menurut pengakuannya dia punya teman kasat mata. Punya sehingga godam lah bukan sebutannya. godam sih Bang. Penunggu. Godam itu sama aja dengan dibilang, Pokoknya hal-hal gaib. kalau godam kan pegangan ya. Bener bukan? Pegangan itu kayak jimat-jimat godam itu. Enggak, Bukan ya? godam itu penunggu kita. Oh itu godam? Iya. Oh. Bukan Gundam ya. Gundam mah robot. Nah, pokoknya Iya. dia punya itulah katanya lah penunggunya. Punya teman Bodyguard. kasat mata katanya kan. Gitu yang ngejagain dia sehingga dia nggak takut kalau keluyuran tengah malam. Iya. Nah itu juga nggak percaya Wak. Gitu. Kalau saya percaya sih, agak percaya karena bagaimanapun kan kelilingnya sama hal-hal gaib. Mungkin memang dia tuh jujur, tapi nggak tahu kan. Kalau lu percaya, kalau gue kan gue bilang ini versi gue alah nggak percaya lah. Iya. Memang ada tapi gue memilih nggak percaya. Ya udah. Gitu. Jadi ntar kalau kelar ya konten ya,
ke atas, ntar lampu matiin, lagu Lengsir Ya Wengi. itu namanya nantangin. Kecuali kalau cuma lantai 2 perlu ngambil tripod, nah itu gua berani. Tapi kalau sampai ke atas cuma buat memastikan adanya makhluk halus, oh enggak. Itu nantangin maksudnya. Gitu. Jadi merinding. Oh, masih bermasalah sama Ki Joko Bodo lo kemarin lo. Jangan dong. Hati-hati lo. Ah. Intinya begitu, dia punya penunggu katanya. Kata dia begitu. Nah, singkat cerita Pepeng udah nyampe nih. Ya keluar. Pepeng nanya. Dia yang bilang ya, udah kan bang? Ya, dia langsung pergi, brok. Gak sempet berhenti tuh di pinggiran tuh. Mungkin hubungin temennya kali Bentar, itu. Bang. Udah kan bang? Lu gak dalam hati? Belum bayarnya. Ya, curhat ya lah bang, berapa doang, orang gak. Katanya kasihan, hitung-hitungan aja masih. Jadi udah langsung pergi dia. Memang sempat berhenti di depan itu. Itu kali yang hubungin temennya. Hubungin kali temennya ya. itu mau Dan pulang. hubungin tuh gak lewat WhatsApp, gak lewat apa, tapi lewat Instagram. Lewat Sesuatu- telepon Instagram bisa nelpon kan dia kan. Sesuatu hal yang aneh menurut gua sih. Nah iya. Harusnya kan dari WA kan. Cuma sempet diangkat. Pas saya nganterin dia tuh ke parkiran, dia kan ngobrol tuh sama temennya. Sempet diangkat sama temennya. Mungkin emang udah komunikasi. Gitu. Nah, kita gak tahu juga deh yang pas mbak-mbak yang di TikTok itu dia berdua pas sendiri tuh datangnya. Nggak tahu. Soalnya kan cuma dia videoinnya kan cuma Dia doang. sekelibet doang. Iya. Gitu. Kan kayak karena nggak tahu dia kondisinya Peng. Jadi itu yang saya bilang. Dia bikin TikTok itu tujuannya awalnya Tahu. mau bikin konten. Terima kasih nih. Udah Udah ngeborong. diborong begitu. Karena kan si Dina ini ngakunya adalah konten kreator. Maksud dia buat ya bisa dibilang pansos juga gitu loh. Buat naikin simbanya juga buat terima kasih gitu. Ternyata malah kena prank. Sabar ya mbak. Nah udah sampai disitulah ceritanya. Peng. Jadi udah ya. Wassalamualaikum. Yakin sampai situ doang gak ada yang ganjel nih. Enggak ada. Ntar tiba-tiba pas matiin, oh iya gue lupa ngomong ini. Jadi begini teman-teman. Jadi itulah 45 menit. versi, makanya aku bilang ini bisa 1 jam kita. Udah gak apa-apa. Versi klarifikasi kita berceritakan apa adanya dengan gimana si Dina ini datang ke kafe ini. Kalau saya gini, pertanyaannya adalah kenapa Dina itu bukan menjual ya, terucap dari mulutnya nama Nemu Cafe. Nah, kalau menurutmu Peng gimana Peng? Kenapa dia bisa ngucap follow ya IG-nya Nemu Cafe? Itu bukannya sombong ya atau apa ya. Tapi yang saya tangkap tuh mungkin dia berkesan di sini. Berkesan karena ibarat kita di sini ngerangkul walaupun kita baru kenal, tapi dia ibarat ngomongnya udah luwes banget tentang kehidupannya, berceritain. Setuju. Kesannya pokoknya family-nya dapat di sini. Ya. Nggak Setuju. Saya juga berpikir bahwa mungkin dia selama dia singgah di sini walaupun hitungnya sebentar, hitungannya berapa jam doang itu, dia merasa udah comfort. Bener sih comfort ya. Biar nyaman deh gitu aja. Nyaman ya. Gayaan banget. Kan gue pengen kelihatan berkilas. Kelas apaan? Jadi dia udah merasa nyaman. Jadi itulah mungkin terngiang-ngiang dalam benaknya. Iya. Nemu Cafe. Begitu. Udah gitu udah saling follow-followan kalau gak salah ya. Nemu Cafe. Iya. Sama Bang Jape Follow-followan. Udah. Coba di unfollow kan songong. Lu jangan cerita begitu dong. Di follow lagi. Gara-gara viral di follow lagi. Kampret. Maksud gue follow lagi kan gue pengen ngundang dia untuk podcast. Iya. Tapi rencananya hari ini kita mau undang dia podcast tapi nggak tahu kenapa. Gak ada respon. Nggak direspon sama sekali. Walaupun dia online kan. Iya. Padahal dalam DM-ku itu cuma nanya kabar. Lagi di mana, kapan ke Nemu Cafe lagi nongkrong. Nah aku nggak nyinggung-nyinggung masalah kenapa dia nyebutin nama Nemu Cafe di salah satu toko baju lah itu yang dan membuat rame dunia TikTok. Aku nggak ngebahas itu.
Aku ngebahas nanya apa kabar, lagi di mana, kapan ketemu kafe lagi. Nah itu nggak direspon dan aku berusaha telepon sama video call by Instagram DM itu nggak ada diangkat gitu loh. Kan niatnya baik. Sebenarnya gini maksudnya aku ngasih tahu ke dia ini komunikasinya udah baik tapi nggak direspon. Terus niatku itu adalah ngerangkul dia dalam artian kita karena kau udah datang kemari, kau itu sebagai keluarga kami. Jadi kalau mau curhat, mau teman ngobrol, bisa datang kemari aja. Maksudnya gitu. Terus mau ajak podcast. Iya. Ajak podcast itu dalam artian buat klarifikasi dan kita mau kasih tahu buat teman-teman bahwa orang yang kayak gini jangan Bully. Nah, Jangan begitu, dijauhin tapi dirangkul. Bisa aja ya, maaf ya. Kok kita ngejauhin, lo gini. Bisa aja dia bunuh diri. Kan salah kita juga. Iya. Kenapa gak dirangkul orang begitu? Nah, begitu. Terus juga yang membuat hatiku miris, Bang. Cuailah. Punya hati. Udah dijual. Jual di mana? Deep Web ya? Hah? Deep Web. Apaan? Ya. Nggak tahu gue. Ya. Konten kreator kagak tahu Deep Web. Apaan? Ono apa? Google black market gitu yang pakai bukannya ribet itu dah pokoknya. Enggak, aku jualnya di distro. Anjay, Di sekitar trotoar. Kenapa aku jual? Karena udah tersakiti karena mantan. Anjay. Jadi baik lagi gimana? Oh, orang kayak gini jangan dimusuhi segala macam. Jadi apa tadi mau ngomong apa? Lu sih pengen motong sih ya? Tadi voice gue lagi dapet. Anjay Moes. Oh, apa kata tadi dia? I know and I don't care. Itu ibarat kata-kata dia itu. Ya selalu bilang begitu. I know and I don't care. Aku, jadi dia ngomong, aku balas nih omongannya. Ya, itu bukan ngomong batuk. Aku balas omongannya. Omikron ya? Maksudku bukan. Ntar ini loh. Ada aja kan dari dinas kesehatan atau apa ntar. Gak boleh podcast lu, Omikron lu. Kan viral ntar. Hah? Kan viral ntar. Bercuma viral tapi di kerangkeng. Disuruh apa, isoman. Isoma, Iya, istirahat isoma. sholat makan. Apa namanya? Lu sih foto sih. Tadi mau wise banget gua. Iko Wise. Yang bikin miris itu ketika Jape mampir ke Instagram Dina. Oke. Mencoba mencari tahu. Itu ada beberapa postingannya itu, Bang. Itu diserang. Nah, itu salah satunya. Komentar-komentar negatif. Tanpa banyak orang menyadari bahwa komentar kita mempengaruhi psikologis orang yang kita komentari. Gitu. Berarti ada kontribusi di mana kita membuat orang semakin rusak. Saya bilang gitu bahasa kasarnya aja. Iya. Kan? Jadi kalau bisa janganlah berkomentar-komentar negatif. Udah tahu nih orang ada kekurangan. Gitu. Seharusnya kan disupport, didoain gitu. Iya. Begitu loh. Ya, rangkul lah ibaratnya lah. Nah, Masa dibully-bully yang gila lah. Apalah kagak dia coba depresi butuh. bayangkan kalau dia itu adalah adik kita. Wih deh. Iya bener. Bayangkan kalau dia itu adalah kakak kita. Gimana? Nah lo terus dibully lo. Sedih minum Fanta dulu. Apa ya ini? Stroke. Goblok. Jadi gitu loh teman-teman. Jadi intinya klarifikasinya itu. Jadi si Dina ini dia cuma customer di Nemu Cafe. Yang mungkin dia berkesan di sini sehingga nyebutin nama IG Nemu Cafe. Dia bukan pun owner atau pegawai di sini. Bukan. Jadi klarifikasi seperti itu buat teman-teman semua nih yang tiba-tiba kepo sama Instagram Nemu Cafe kan. Ini siapa? Aduh. Lu sempet ditanya sama bos lu ya. Peng, apa nih? Gitu biasa pacar nyari pero.
Ari Perot anak band sini. Ya bercanda-canda aja. Udah bercanda tuh nggak ada kejahatan apa jahil tangan. Maksudnya nakal-nakal tuh enggak. Cuma ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Lo main musik di mana? Mana lagi? Apa? Oh udah habis Ada ini kata-kata. nggak? Oh habis kata-kata. Masih banyak sih sebenarnya. Jadi apa ya? Saya mau juga menyinggung. Sebenarnya Mbak yang memosting itu nggak salah juga. Gitu, nggak salah juga. Cuma apa ya bisa dibilang. Kalau bisa ya jangan diposting lah kalau ada orang yang kekurangan kayak gitulah. Gimana pengen Susah juga sih. Kalau misalnya nggak diposting kita nggak bakal tahu. Oh gitu ya. Berarti salah dong saya. Tulul. Serba salah sih. Mau posting atau kagak. Nah, kalau saya sengaja nggak mau posting. Kenapa? Tapi saya bikin podcast. Nah coba kalau itu orang kagak posting. Nggak mungkin bikin podcast kita. Oh iya. Positif begitu. Iya benar. Si anjing. Ya semoga ya ilah nyet. Kan pikiran orang beda-beda nyet. Jadi gitu klarifikasi juga kenapa ngomongnya kasar anjing. Nah, Dia ngomong monyet nyet. karena itu. Ibarat kita ini seperti anjing dan monyet. Iya. Songong banget. Kalau anjing gampang ngukuk, kalau monyet kan harus pakai suara juga. Iya. Ya begitulah. Jadi anjing dan monyet ini panggilan sayang. Daripada di foto sama Hercules. Terus bisa ngomong Hercules ya di sensor bisa kan Bang? Di editnya di sensor gitu. Jangan lah gak usah. Masih ngeri banget. Enggak aku ketemu sama temen Hercules. Dia bilang. Aman katanya. Dia begini. Anjay. Parah lu. Abang gue lu jadiin konten gitu. Ya kan cuma bercanda om. Bagus katanya. Ya memang abang om-oman ini juga orangnya suka bercanda gitu. Orang dia bilang juga enggak ada yang nyinggung itu. Wajar kok. Iya. Gitu dibilang. Sebenarnya om siapa juga gue nggak kenal. Hompong. Gitu. Ya, so konklusinya adalah bahwa Dina bukan owner sini ya, bukan orang pegawai, karya, bukan pokoknya. pegawai, cuma customer dan kami dari Nemu Cafe dan juga Bekasipedia masih berharap Dina ini bisa datang aja kemari, Iya. mau main aja. Karena instruksi dari bos pun gimana Bang? Ajaklah dia. Nah. Rangkul dia. Tuh. Jangan kita jauhin. Sebenarnya dia tuh gak gila. Yang kata orang-orang bilang. Dia cuma depresi. Dan bisa sembuh. Mungkin sembuhnya tuh cepet. Ya. Karena merasa, gue punya temen, gue punya ini. Malah kalau ada waktu begitu bisa dipertemukan. Iya. Jangan ganggu dong ah. Ya, biarin gak ikutan. Jangan dong Beng. Cuma part of show doang Beng. Ayo. Dipertemukan dengan Dr. Lisa Iya, Lubis, bisa. orang psikolog atau psikiater. Sehingga perlahan-lahan bisa disembuhkan gitu lah, berobat gitu. Ditenangkan. Itu Ditenangkan lah. Biar dia gak merasa sendiri. Nah, begitu. Dan buat teman-teman juga, tolonglah. Mungkin ini pelajaran lah ya. Jadi, jempolmu, sekarang itu bukan mulutmu harimaumu, bukan. Nambah. Jempolmu harimaumu katanya. Nah, kenapa? Salah bikin komentar, bisa bahaya, berdampak Ya kepada udah pakai kehidupan telunjuk orang. aja. Oh iya Kan juga. cantengan jempolnya gimana? Telunjuk. Jarimu. Itu maksudnya. Kurang ajar si monyet ini. Wih punya gue itu. Oh iya. Sampai lupa tuh suara sendiri. Maklum gak ada pisang soalnya. Aduh. Itu yang lucu ya Peng. Apa dia bilang? Nggak nyangka loh. Kata dia kan, kata yang jaga toko itu. Nggak nyangka loh bisa dapat rezeki kayak gini. Iya. Terus dia bilang,
iya kan kita sudah dipertemukan oleh Allah katanya gitu. Saya mimpi ya? Apa? Seperti mimpi gitu Seperti katanya. mimpi. Kita dipertemukan oleh Allah katanya. Aduh. Ya kan itu dari segi apa ya? Kata-kata itu dalam loh, Peng. Maksudnya ada aja ngomong begitu. Iya. Perlu orang yang benar-benar mengimani banget yang bisa ngomong gitu. Kalau lu orangnya yang cuma serantal seruntul susah lo ngomong gitu. Terus tiba-tiba dia bisa ngomong, iya akhir bulan nih waktunya belanja. Dia tahu yang namanya akhir bulan belanja. Iya, gajian, Ya kan? tahu. Kalau orang benar-benar ini nggak ngerti, nggak bisa ngucap kayak gitu. Dan nggak nyambung ngomong aja, mungkin begitu. Atau asal nyerobot aja udah terus pergi kan. Jadi tolong bedain depresi mana, gila mana gitu. Dan jangan bully walaupun dia tuh emang terbukti ODGJ atau emang depresi, intinya jangan ngebully. Iya. Parah kalau ngebully mah. Harus dirangkul, Dirangkum, dirangkul. Pelajaran. Dan juga kita berusaha biar mereka nih, saya bilangnya mereka lah, orang mereka yang mengalami hal ini bisa cepat sembuh lah. Begitu bisa berbaur lagi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Wih gila episode kali ini mantap banget ya Peng ya. Gak apa-apa. Dan mungkin kan di medsos kali ya, mungkin dia ngikutin idolanya gitu kan, pamer ini pamer itu. Mungkin dari segi public figurnya ngajarinnya yang benar, jangan terlalu mamer harta atau apa, takutnya orang yang nggak sanggup ikut-ikutan dengan cara yang macem-macem lah. Jadi maksudnya gini, buat teman-teman yang mungkin ekonominya udah naik gitu kan, tahu gak sih lu bahwa kelakuan lu itu ternyata bisa berdampak kehidupannya oleh orang lain, bukan begitu Peng? Nah, tanpa kita sadari, misalnya kayak gini nih, Jape dan Pepeng udah muncul nih di channel Bekasipedia TV. Kita nggak tahu Peng, who knows? Udah ada yang biasa. ngefans gitu. Pengen banget. Terus gue sedikit pamer-pamer, misalkan, wih gue beli handphone baru, iPhone, misalkan gitu. Misalkan. Emang pernah? Nggak pernah. Janganlah. Misalkan pamer-pamer, terus gue pamer-pamer, mobil gue baru gitu. Ternyata itu berdampak. Ya iyalah. Gitu. Nah bisa jadi tuh si Dina itu juga punya idola yang mungkin wow gitu, tapi dia sebenarnya belum mampu sehingga dia juga ternyata dalam hal mental pun psikologisnya nggak bisa mengontrol sehingga kebablasan, berhalusinasi bahwa dia orang kaya. Tapi dia ngakui orang kaya. Dia bilang sendiri, gue tuh orang kaya. Bahkan dulu mantan gue pernah gue kasih duit 2 juta berapa gitu per bulan. Itu nggak punya otak itu cowok. Bangsat emang gak? Buat apa aja 2 juta. Aduh si Dina. Mokodo. Aduh mending buat Modal. belanja di sini. Mokodo modal. Mokodo modal. Modal apa? Kodok. Mokodo modal komen doang. Kata-kata dari mana tuh? Aduh, ini orang habis main dari mana sih? Kata-katanya dari tadi loh. Auk-auk aja udah, nggak usah macem-macem. Wis lah, Ya. Bang. 1 jam kita bikin konten ini 1 jam klarifikasi. 1 menit loh. Biasanya 30 menit loh. Yoi. Ini kayaknya dapat tambahan ini kan lembur nih, karena udah lama nih ini apa? Yang bayar siapa? Ownernya. Ownernya. Owner Bekasipedia lah yang bayar lah gila. Bro, menang banyak lu. Wes, itu yang bisa mau kita sampaikan ya, teman-teman. Oh ya, buat teman-teman juga yang penasaran nemu kafe kayak apa sih, datang aja ya. Iya. Ke Nemu Cafe di Apa kalau kata-kata, udah biarin deh, aku usah ngerti kata dia. Tadi mau bicara kata dia. Di Ruko Simpasa ya. Salah bukan Simpasa dia salah. Ruko Ruby komersial, Blok TC 23. Depan Pasar Simpasa, iya emang depan Pasar Simpasa, belakang Abu Bastik. Ya. Wih, menang banyak tuh Abu Bastik tuh. Yoi. Sebut-sebut dia. Besok tagih, Peng. Ya.
invoice-nya. Anjay. Iya. Dapat stick kita. Stick PS. Plastik golok. Masih mending stick PS itu agak mahalan. Stick drum atau biji. Ya patah. Kasar-kasar tangan di sini. Gak apa-apa. Tar dulu. Nih promosi nemu dulu dong. Oh iya. Bekasipedia mulu. Oh iya. Iya datangnya gak apa-apa. Ntar sini kan kita bisa ngejam bareng kan. Iya. Konsep di sini beda kan. Apa Family sama musik. Ah. Nah, jadi kalau misalnya, wah gue dulu anak band nih. Tapi makin ini zaman kan lupa sama musik. Nah, mungkin di sini bisa bangkitin lagi tuh jiwa band ya kan. Gak apa-apa ngejam bareng aja sini. Tiap malam minggu ada live streaming. Dari Bekasipedia juga ada. Nah, mungkin bisa ketemu lah kalau misalnya kurang puas nih pernyataannya. Aku pengen nemuin orangnya nih. Datang aja, gak apa-apa. Ini yang punya Bekasipedia nih. Bukan gue. Siapa? Bos gue. Jenderal Sitorus. Anjay. Oh yang tadi sakit bukan? Iya. Kenapa sakit deh? Aduh benar-benar sakit kayak. Di sini banyak peluang lah. Kalau teman-teman mau gitu meniti karir. Khususnya bermusik gitu. Sebenarnya banyak peluang. Tapi teman-teman datang aja dulu. Gitu, jangan banyak nanya dulu, datang aja dulu. Datang, jajan, bayar. Jangan lo transfer, bayar langsung kalau bisa. Emang Dina? Pakai debit bisa, pakai cash bisa. Kalau transfer, ntar aja. Kalau udah sering datang. Nah gitu, oke. Nah. Pokoknya tempatnya asik, ya kan. Dan juga bisa kita menjadi keluarga lah. Makin banyak teman lah kalau nongkrong di Nemu Cafe. Yo, ay. Gitu. Dan juga bisa join bareng Bekasipedia TV. Itu logat radio itu kayaknya tuh. Yoi. Karena gue pengen banget di PHK dari kantor 99,1 Delta FM Jakarta. 100% lagu enak. Sampai urat ini loh, kelihatan loh. Emang gitu. Kan gue voice over. Anjay. Udah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.